Lokasi berikutnya di Taiwan yang ramah Muslim yakni di Taoyuan. Lokasi tepatnya yaitu di kawasan Chungcheong New Village. Dari Taipei, kami akan melakukan perjalanan darat hampir 1 jam. Sesampainya, saya langsung diajak untuk mengenakan baju etnik Taiwan terlebih dahulu. Karena outfitku perpaduan warna kuning dan beige, jadi aku disarankan mengenakan rompi dan hiasan kepala berwarna hitam. Akhirnya sudah memakai baju tradisional Taiwan. Berisik nggak? Sekarang jalan-jalan sekitar sini. Wah, ada yang menarik loh di sini travelers. Bendera berbagai negara berkibar. Saya berada di bawah bendera Indonesia. Jadi lokasi ini tuh banyak banget bendera dari macam-macam negara. Tadi kata tour guide kalau misalnya Taiwan itu kan memang tidak masuk dalam PBB. Nah ini jadi cara mereka untuk memperkenalkan wisata. Setiap turis yang datang bisa melihat bendera mereka berkibar di sini. Jadi lokasi ini multicultural travelers. Terdapat sejarah terkait dengan peperangan. Sehingga desa ini pun juga dikenal sebagai kampung tentara yang saat ini ditempati oleh generasi kedua dan ketiga. 这是一个蛮特殊的景点，它算是一个眷村的旧废墟，但是因为有些人有他们的特色文化，有他们的饮食特色，所以他们又舍不得走，所以在他们的努力之下，这10几年把这边营造成一个这样的园区。我们这边我做了一个顺口溜，说龙岗有3宝，忠贞新村米干吃到饱，云南姑娘打歌跳舞满街跑，异域孤军故事耆老真不少。所以就是饮食文化。多元少数民族，还有加上这些孤军的这些文史的这些特色，是这边的3大亮。 Masuk ke dalam museum, pertama-tama kami disuguhkan sebuah tayangan sejarah terkait dengan tentara yang dahulunya berperang dalam Golden Triangle yang terdiri dari negara Myanmar, Laos, dan Thailand. Masuk semakin dalam, saya merasakan suasana peperangan. Banyak sekali barang-barang yang dahulunya digunakan dalam perang seperti machine gun. Jadi, Lost Army Story House ini didirikan oleh Wang Kenseng, seorang veteran dalam perang kawasan Triangle. Saat perang berakhir, Wang Ken akhirnya kembali ke Taiwan pada tahun 1978 dan mendirikan Lost Army Story House di tahun 1981. Nama ruangan ini adalah Chaos. Di dinding-dinding ada bekas tembakan, lantai-lantai dengan serpihan peluru, terus ada senjata-senjata. Ini tuh sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya perang itu tidak ada gunanya. Perang itu tidak menciptakan kedamaian, sehingga pendiri dari tempat ini menginginkan agar adanya kedamaian dan tidak ada perang di seluruh dunia. Memasuki lorong lainnya, terlihat sebuah karya seni yang menunjukkan seorang anak merenung, berdoa agar tidak terjadi perang lagi. Ruang terakhir seperti lorong waktu atau pulang. Selesainya perang membuat para tentara bingung harus pulang kemana. Usai dari Lost Army Story House, kami diajak membuat makanan khas Chungcheong Village, rice noodle atau mikan. Bahan utama makanan ini ialah beras yang disimpan minimal 2 tahun, lalu digiling sampai halus seperti tepung. Pertama-tama kita oleskan minyak, hanya 1 sendok, lalu kita ratakan. Habis itu langsung di steam 1 minute. Yeah. Okay. How many degree? It's more than 100 degree. Wow. Yeah, it's need very hot water. Wow. Finally. Sedang di cooling down. Sudah dingin ternyata. Slowly. Ini dia rice noodle karyaku. Perfect.
Kami pun kembali berjalan ke sekitaran distrik Chongli. Nah sekarang kami pun akan melalui sebuah gang untuk menuju ke masjid. Jadi kita lihat seperti apa. Masjid Lunggang ini merupakan masjid kelima yang dibangun di Taiwan. Dibuka pada tahun 1964, masjid ini awalnya dibangun untuk melayani pasukan Kuomintang yang dipulangkan dari Burma saat perang Triangle pada tahun 1950-an. Saat bertemu dengan Mr. Ma sebagai pengurus masjid, ia menyampaikan saat ini sholat berjamaah 5 waktu dan sholat Jumat rutin dilakukan. Ramadan 这边我们会摆桌了以后，我们那个Salat Maghrib 之前，就是开斋餐的时候，女性会在这边，男性会在这边，会先 iftar 了以后 Salat Maghrib 下来了以后呢，我们这边男生会在这边排队，女生会排队，我们会准备那个类似一种自助餐。然后每一天准备的那个餐点是不一样的，就是每一天菜肴都一直到Idul Fitri。对，这些都是我们由龙岗县市的董事会出钱准备的。但是有一些日子呢，那像印尼朋友他们想要来做一天，由他们支付这样子。那有些时候呢，就属于印度啊、巴基斯坦啊，他们也想要做他们的东西，我们都欢迎。这个看平日的话，差不多我100多人吧。那如果假日的话，刚好就是礼拜五、礼拜六、礼拜天的话，人会很多。那时候你会看到我们男性从这边出来以后排队排成这个样子。Mr. Ma menceritakan bahwa masjid ini banyak disinggahi oleh pelajar, tenaga kerja, hingga orang asing yang menikah dengan orang Taiwan. Saat ini ada 5 orang Indonesia yang berdakwah loh, travelers. Usai dari masjid, kami mengarah ke Jalan Chungsen. Wah, saat berjalan ada saja nih yang kulihat penjual dengan menggunakan kerudung. Tak lama ada juga nih toko Indonesia loh, travelers. Penjualnya sudah tinggal selama 18 tahun di Taiwan. Saya pun kembali berjalan dan menemukan nih satu tempat makan dengan logo halal yang terpampang nyata. Kami pun masuk ke dalam tempat makan berukuran sekitar 3 meter. Namun penuh dengan macam-macam bendera negara. Tak ketinggalan, beragam sertifikat ramah muslim pun dapat saya temui. Kami pun disajikan nasi tumpeng dengan menu pendamping ayam cincang khas Thailand, kari sapi, steam ikan lemon, tumis sayur, udang asam pedas Thailand, dan bihun pedas. Makannya berbeda, menggunakan sarung tangan. Udangnya enak, tapi nasi kuningnya kurang berasa bumbu. Kurang greget. Pemilik restoran ini ternyata orang Myanmar loh, travelers. 我在2000年的时候就过来台湾，就开始做了。后来又在华城这个地方又在开店。以前我也开餐厅，我在21岁从哈吉去哈吉，21岁去回来我就开始开店。其实我们的招牌是，比如说像米缸的话，吃那个海鲜比较多，因为在台湾没有人做。我常常也帮印尼朋友办婚宴，办了很多。 Informasi dari tour guide, jumlah muslim di Taiwan saat ini sekitar 200.000 jiwa. Warga lokal yang beragama Islam didominasi oleh etnis Hui.